أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih banyak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Salis yang telah membacakan tilawahnya, dan semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kepada teman-teman bisa mengaktifkan eh, kameranya agar acaranya dapat berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Mentoring Akbar yaitu Muhammad Salih Faza. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kak Vira Aini selaku pembicara pada Mentoring Akbar pada pagi hari ini. Yang terhormat Kak Mas'ul dan Mas'ulah Rizka U 2020. Yang terhormat pula Ketua Departemen Mentoring Rizka U 2020, serta teman-temanku semua yang saya hormati pula. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salik Faza, selaku Ketua Pelaksana Mentoring Akbar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara Mentoring Akbar pada pagi hari ini. Tak lupa pula, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya sehingga dapat mengikuti acara Mentoring Akbar pada pagi hari ini. Mentoring Akbar sendiri merupakan sebuah sarana untuk merecharge iman sekaligus mengembalikan semangat pementor dan mentee dengan tujuan agar mereka bisa menjadi lebih semangat untuk mengikuti mentoring selanjutnya. Selain itu, acara Mentoring Akbar ini juga bertujuan untuk meng-guide para awam yang belum pernah mengikuti mentoring sehingga tertarik untuk mengikuti mentoring ini. Pada Mentoring Akbar pada pagi hari ini, kami dari panitia mengangkat tema Langerhans, yaitu lawan mager hadapi dengan semangat. Harapannya dengan mengikuti Mentoring Akbar kali ini, kita semua dapat menjadi seorang muslim dan seorang insan yang selalu bersemangat dalam keadaan apapun, terutama keadaan pandemi kali ini. Saya juga berharap apabila Mentoring Akbar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun dari awal hingga akhir. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faza yang sudah menyampaikan kata sambutannya selaku Ketua Pelaksana. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Sebelum itu, saya selaku moderator dan MC akan
menyampaikan CV dari pembicara kita yang sangat wah pada hari ini. Boleh kepada panitia untuk men-share screen CV dari pembicara kita. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang sangat wah banget dan menarik pada pagi hari ini, yaitu Kak Vira Pujia Nuraini. Yang mana Kak Vira memiliki pendidikan, Kak Vira lulusan dari SMA 24 Bandung, kemudian mahasiswa dari Universitas Pajajaran dengan Fakultas Sastra Bahasa Arab. Kemudian Kak Vira sendiri memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai fasilitator beasiswa pada Basasnas Jawa Barat, kemudian sebagai Project Over Islam World Class pada Universitas Pajajaran, kemudian sebagai penulis lepas pada Yayasan Dompet Sosial Ashofa, kemudian sebagai koordinasi program dan komunitas Teladan Sinema. Kemudian ada juga Kak Vira ini memiliki banyak prestasi ya teman-teman, bisa dilihat dari CV-nya sendiri. Kak Vira pernah menerima beasiswa aktivis dari Salman, kemudian menerima beasiswa juara Kompas dan Avian, kemudian menerima juga beasiswa dari Jakti Basasnas. Kemudian Kak Vira juga pada saat kuliah mendapatkan prestasi yaitu juara 2 mahasiswa berprestasi pada Fakultas Ilmu Budaya dan juara 3 Lomba Cerpen Nasional. Selanjutnya, adapun pengalaman organisasi yang diikuti oleh Kak Vira. Kak Vira pernah menjadi Ketua Pelaksana Kepenulisan Teh Jasmine, kemudian juga pernah menjadi Ketua Pemimpin Redaksi pada media Teh Jasmine Unpad. Selanjutnya untuk pengalaman pembicara ilmiahnya sendiri, Kak Vira maksudnya pada pertemuan ilmiah internasional bahasa Arab yang kedua pada tahun 2019. Baik, selanjutnya untuk soft skill sendiri yang dimiliki oleh Kak Vira yaitu creative writing, kemudian ada copywriting, public speaking, dan broadcasting. Kemudian Kak Vira sendiri memiliki 4 bahasa yang dikuasai, yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan bahasa Arab. Kemudian untuk talenta mapping-nya sendiri itu terdapat yang pertama ada relation, kemudian empati, kemudian includer, kemudian communication, kemudian ada belief, kemudian ada individualism, kemudian ada input. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Vira Pujia Nuraini. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, makasih banyak Kak Anissa ya, Insya Allah. Yang udah membaca CV tadi juga ada. Ya, alhamdulillah ada yang tilawahnya, tadi juga ada sambutannya, salam ya. Mas Faza mungkinnya panggilnya Mas, kalau di Undip, kalau di Unpad manggilnya Kang Teh. Izin ya teman-teman, dan mungkin mohon bantuan juga dari panitia untuk menampilkan slide, nanti tektokan aja. Tapi sebelumnya mau cek sound dulu nih, suaraku aman nggak kedengaran? Aman, Kak. Oke, alhamdulillah siap. Bismillah, sambil nunggu slide-nya juga, izin membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke. Selamat pagi teman-teman. Tiba-tiba speechless baru juga mulai. Mungkin kita mulai dengan mengucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas berkah ridhonya semoga gitu ya, rahmat dan izinnya terutama gitu. Kita bisa berkumpul pagi hari ini di acara mentoring akbar ya, Masya Allah judulnya, di
Ahad pagi loh, waktunya di mana mungkin mayoritas orang pengen males-malesan gitu, atau pengen rebahan aja gitu ya, atau mager sesuai judulnya gitu, karena weekend tuh ya udah waktunya santai-santai gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman semua gitu, dan termasuk aku juga, Allah izinkan untuk bisa berkumpul secara online di Zoom dan membahas semoga gitu hal-hal yang membawa kita kepada ketaatan gitu. Dan kenapa harus mengawali dengan memuji Allah gitu? Karena itu tuh bukan kaleng-kaleng, bukan basa-basi doang ya teman-teman. Soalnya kalau aku sih selalu memaknainya kayak di sini mungkin ada yang dari FK Undip ya, atau mungkin ada dari luar juga. Itu kalau kita coba maknai atau renungkan aja, kenapa kita bisa melakukan sesuatu. Minimal kita harus bersyukur karena Allah memudahkan kita di 3 atau 4 aspek deh. Pertama, pastinya dari segi kesehatan gitu. Ya betapa kita semua tahu gimana kondisi saat ini. Kalau Bandung sendiri udah zona darurat banget, dan kalau dari kabar kan PPKM yang mau diperpanjang ya sampai 31 Juli. Qadarullah. Jadi ketika kita termasuk yang udah join terus bisa fit-fit aja kondisinya, bugar gitu, kita harus mensyukurinya. Terus yang kedua dari segi apa? Dari segi waktu mungkin ya. Ada yang sehat mungkin hari ini tuh, tapi pingin banget bahasnya tuh tentang kemageran dan produktivitas mungkin ya, karena kita harus semangat ya judulnya tuh. Tapi secara waktu dia ternyata tidak memungkinkan, mungkin ada acara lain atau harus bantu orang tua segala macam apapun itu, akhirnya nggak bisa di-join. Terus kalau udah oke udah sehat, waktunya juga luang, bisa jadi ada penghambat lainnya gitu, yaitu fasilitas. Mungkin dia kosong Ahad pagi gitu, senang juga sama topiknya, tapi ternyata kuotanya habis atau device-nya mungkin tidak memungkinkan. Jadi ketika kita dari 3 hal ini aja, Allah izinkan, Allah mudahkan, semoga ini pertanda awal dari ridhonya gitu di sepanjang kegiatan kita gitu ya. Kemudian salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Plus, ngucapin salawat di awal ini juga ya, sebenarnya bukan formalitas doang teman-teman, tapi kalau aku sih berusaha lebih memaknai juga gitu. Kenapa harus banyak-banyak bersolawat? Simpelnya nih ya, di antara salah satu mungkin keuntungan atau keutamaannya adalah ada suatu hadis ya yang bilang kalau satu kali seseorang bersolawat kepada Nabi, ngucapin sesimpel Allahumma sholli ala Muhammad aja segitu, niscaya para malaikat akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 70 kali lipat. Kayak sesimpel itu gak sih? Dan yang bakal sholawatin kita, sholat itu kan doa ya, intinya tuh. Yang bakal doain kita tuh siapa? Malaikat loh, bukan orang yang sembarangan itu. Siapa sih yang gak mau didoain malaikat? Jadi ketika ada kesempatan bersolawat, atau mungkin ya ketika nama Rasulullah disebut gitu ya, kita jangan pelit-pelit untuk mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam gitu teman-teman. Terus apa ya? Oh mungkin kenalan dulu ya. Meskipun tadi udah dibacakan CV, tapi aku ingin lebih menyapa aja supaya kita seperti ke teman gitu, enggak baca teoritis di layar. Jadi kenalkan, nama aku Vira Pujian Nur Aini, panggilannya Vira. Terus kalau di situ aku cantumkan @viranaini, itu akun Instagramku sebenarnya. Boleh kalau ada yang mau silaturahmi di Instagram, dan sebenarnya juga kalau mau sedikit mencari latar belakangnya gitu ya, Viranaini itu ala-ala gitu lah, semacam nama pena aku gitu, karena aku senang nulis ya. Jadi boleh kalau misalkan ada yang mau berkenalan lebih lanjut gitu ya. Kemudian aktivitasku saat ini bekerja di Teladan Cinema di Bandung, dan bagiannya megang komunitas Sisterly lah namanya. Itu kalau ada yang mau ngecek juga mau enggak ya, Sisterly lah intinya komunitas muslimah gitu. Sebenarnya mirip sama yang aku kerjakan ketika di kampus ya, di Teh Jasmine Unpad. Kalau ada yang mau cek juga mau enggak, banyak banget ya harus dicek Instagramnya. Cuman secara umum gitu, secara garis besar yang aku kerjakan mungkin berkecimpung di dunia kemuslimahan, sambil aku juga menjadi mentor di beasiswa Baznas Jawa Barat. Terus apalagi aku asalnya dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, itu di Jawa Barat ya. Jadi emang aku lahir dan besar di Sunda. Jadi puntennya kalau nanti selama ngobrol kita tiba-tiba keluar istilah bahasa Sunda, tapi aku akan berusaha mentranslate-nya ke bahasa Indonesia juga. Jadi itu lumayan deket sama Jatinangor sih sebenarnya. Jadi pas dulu aku kuliah, aku kan masuk 2016 ya, lulus Januari 2020, itu aku PP, jadi termasuk tim warga lokal gitu. Ada nggak sih di Undip disebut warga lokal? Jadi yang
tiap hari itu pulang pergi rumah kampus kayak gitu mungkin. Salam kenal teman-teman. Dan mungkin tambahan juga sebagai disclaimer sih, ketika kita bisa punya forum yang sharing sama-sama gitu ya, berbagi ilmu, mungkin ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, dan ya kita sama-sama dia belajar gitu. Sebenarnya meskipun di sini mungkin kesempatan bicaranya secara porsi lebih banyak di aku gitu ya, tapi itu tidak menutup kesempatan untuk kita sama-sama bertukar pikiran ya, bertukar ilmu juga. Karena nggak menjamin gitu, mungkin secara usia karena aku udah lulus gitu ya, udah lebih senior gitu, atau mungkin secara keilmuan, secara pengalaman enggak juga gitu. Barangkali bahkan di sini ada teman-teman yang lebih dari aku gitu. Tapi ketika ada kesempatan berbagi ilmu gitu, aku selalu senang kalau mengingat quote dari motivator itu. Suka dengar gak? Yang kita tuh harus posisikan diri sebagai orang yang gelasnya kosong. Gelas itu mungkin ibaratnya ilmu atau kapasitas kita dalam menerima sesuatu gitu ya. Kalau kita posisikan gelasnya udah penuh nih, airnya tuh ya udah nggak bisa dimasukin lagi. Mau ada air sebagus apapun itu, mau ada hikmah, mau ada ilmu sebermanfaat apapun, ketika masuk ke gelas kita, ya dia akan meluber gitu, nggak akan masuk sedikit pun. Tapi kalau kita posisikan orang yang gelasnya kosong, nggak usah sepenuhnya kosong gitu, setengah atau sepersekiannya kosong, kebaikan dari siapapun gitu, insya Allah bisa kita terima dan menjadi tambahan untuk diri kita semakin terupgrade gitu ya. Dan satu lagi deh, panjang banget, itu perlu materi. Satu lagi mungkin, ini termasuk buat aku juga soalnya, jadi harus ditekankan di awal bahwa mari kita sama-sama luruskan niat. Karena suatu hal yang kecil bisa bernilai besar karena urusan niat. Sebaliknya, hal yang besar juga bisa bernilai kecil karena urusan niat. Jadi mungkin ada yang nganggep hadir mentori akbar itu hal yang besar, ih berat banget, aku mah males karena disuruh sama Mas Faza aja jadi aku datang gitu ya, atau sama Mbak Anissa jadi aku datang, padahal aku nggak mau gitu. Udah mah berat datangnya, karena niatnya yang bermasalah gitu ya, nanti outputnya pun ke kita cuma dapat hal yang kecil. Tapi kalau misalkan kita posisikan, oh join Zoom meeting mah gampang lah, tinggal klik terus insya Allah nyimak, mencatat juga mungkin ya, insya Allah udah biasa lah gitu. Meskipun kita anggap ini hal yang tidak terlalu bereffort gitu, tapi ketika niatnya lurus, niatnya baik, insya Allah kita bakal mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak juga. Gitu ya teman-teman, udah selesai materinya nggak kita kan. Kita bakal mulai ke materi ya dengan judul Langer Hanis bukan sih? Lawan mager, hadapi dengan semangat. Tapi karena nggak cukup di sini, jadi aku tulisnya lawan mager, harus semangat. Dan ini menarik banget karena sebenarnya dari judul aja ya, ada mager dan semangat, mereka udah bertolak belakang nih. Gimana cara lawan mager? Ya harus semangat. Gimana cara semangat? Ya lawan mager. Udah beres materi kita, silakan bubar. Nggak bercanda. Tapi itu intinya ya dari judul ini tuh udah kegambar banget apa yang akan kita bicarakan. Semoga semakin kita gali, semakin kita berbagi juga, nambah kuat lah kita untuk goalnya itu tercapai. Oke. Dan insya Allah kita interaktif aja ya. Jadi aku minta kalau teman-teman memungkinkan untuk komen gitu, sambil komen aja. Next slide, Kak Dafa. Pertama, aku juga pengen nanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, kenapa sih kita tuh bisa mager atau kita suka mager? Boleh dong sampaikan entah itu curhat atau alasan yang, atau berdasarkan analisa gitu ya, berdasarkan penelitian. Mager itu disebabkan karena, boleh menurut teman-teman sampaikan aja. Nanti sambil aku baca-baca. Kenapa? Nanya, ini tuh pretest teman-teman. Jadi nanti akan ada nilainya. Nggak dinilai. Jadi tenang aja, sampaikan yang teman-teman rasakan, nggak ada benar salah. Moody, jadi kalau moodnya lagi buruk, bisa jadi mager. Karena mager enak. Terus, ada lagi nggak? Bingung mau ngapain? Iya sih, kalau kita nggak ada aktivitas, ya udah mending rebahan juga. Rasa punya banyak waktu. Oh ya, ada spare waktu, ya udah kita leha-leha aja gitu ya. Boleh kalau masih ada yang mau jawab, barangkali perspektifnya berbeda-beda gitu. Penyebab mager, atau kalau mau evaluasi gitu ya, aku tuh mager tuh sebenarnya karena ini. Dasar, maaf aku ketawa. Lucu, tapi itu bener sih. Mager adalah passion. Mager adalah jalan ninjaku. Karena lelah, iya sih. Jadi ada orang yang mager karena emang perlu istirahat gitu ya. Jadi sejenak rehat. Oke, boleh kalau masih ada yang mau jawab ya. Makasih untuk yang udah jawab juga. Sambil kita next mungkin, Kak. Dari jawaban-jawaban tadi, itu udah
cukup mewakili ya. Saking banyak yang numpuk jadi mager, ya benar. Lebih baik tidak usah dikerjakan sama sekali gitu daripada ngerjain yang banyak. Itu jalan ninja juga. Next slide, Kak. Dari jawaban-jawaban tadi mungkin ya, tugas banyak kah sama mager. Iya benar sih, kalau lihat tugas numpuk tuh kayak jadi beban aja ya. Makanya pernah lihat meme nggak? Kalau lihat tugas numpuk itu nggak mau ngerjain, makanya tugasnya dijejer gitu ya, jadi nggak numpuk. Tapi intinya emang benar, semakin banyak yang membebani pikiran kita, semakin susah kan tubuh kita untuk diajak bergerak gitu. Karena ya inginnya yang seperti ini, pengennya yang gampang, pengennya yang enak gitu. Mikirin tugas, apalagi mungkin teman-teman di FK gitu ya, ribet banget praktikum segala macam, nanti ke lab, soka, aduh gitu. Ya udah yang gampang mah tinggal nonton Netflix gitu kayaknya, atau tinggal baca sosmed gitu, scrolling itu kan gampang, enak lagi. Dan juga yang instan gitu, zaman sekarang kan pasti kita biasa dengan yang instan gitu. Padahal mie instan aja dimasak dulu kan katanya. Cuman dari 3 prinsip ini aja kita bisa ngambil gitu bahwa sebenarnya kita memilih mager gitu, human itu pengen mager karena kita ngerasa ada keuntungan di sana. Entah itu kita sadari atau tidak bahwa sebenarnya keuntungan dari 3 hal ini nih, pengen gampang, pengen enak, pengen apa lagi, pengen instan, itu tuh meskipun menyenangkan, tapi cenderung sekejap, gitu. Cenderung cuma sementara gitu. Dan sebenarnya ini bisa jadi indikasi untuk yang namanya next slide, Kak. Mungkin ada yang udah pernah dengar gitu. Itu kita bisa kenali disebut low effort syndrome. Apa sih? Mungkin insya Allah teman-teman juga pada jago ya bahasa Inggris. Cuman kalau perlu kita catutkan juga definisinya, kan dari kata-kata susunan katanya juga ya, ada low effort syndrome. Intinya di sini ada bahasa Inggrisnya, mangga dibaca. Intinya itu tuh gimana kita pengen hal yang paling memudahkan untuk kita gitu ya. Kita seolah menghindari kesulitan, dan low effort itu kan dekat sama effortless gitu ya, tidak mau berusaha. Itu karena cenderung yang kita inginkan adalah ease, kemudahan gitu. Jadi insya Allah jawaban teman-teman juga emang sudah sesuai penilaian ini nih. Kenapa orang tuh sometimes gitu, asal jangan most of the times-nya ya, tapi ada masa di mana orang tuh bisa low effort karena ya dia ingin menghindari kesulitan dan sukanya ease, sukanya kemudahan kayak gitu. Next slide, Kak. Dan kalau kita ngomongin mager atau low effort ya, bisa biar lebih berharga gitu ya judulnya, wow, low effort bahasa Inggris gitu. Mungkin kita suka beralasan kayak tadi ada yang bilang mager adalah passion, atau mager adalah jalan ninjaku, atau mager adalah hak segala bangsa gitu. Semua orang berhak kok mager, bisa aja, emang bisa aja. Tapi kalau kita coba renungi gitu ya, kok bisa katanya kalau mager itu semua orang pasti ngerasain setiap waktu gitu. Tapi katanya successful people wake up before 5 a.m. gitu. Orang-orang sukses, dan itu bukan cuma orang muslim ya, bahkan mayoritas kan dari barat gitu ya, non muslim. Tapi mereka tuh pada bangun sebelum jam 5 pagi. Jadi maksudnya bangunnya itu bukan karena mau sholat subuh gitu. Tapi mereka pengen aja bangun jam segitu. Dan ini tuh contohnya mungkin teman-teman bisa cari ya. Kayak pas aku coba cross check, ada CEO Apple, ada pebisnis ulung itu pada bangun jam 4, setengah 4 bahkan pas aku baca. Dan di sini aku masukin keterangan 5 a.m. Club ya, karena emang ada bukunya guys, aku pernah nyimak, cari aja kalau ada yang kepo ya, judulnya 5 a.m. Club. Kayak orang tuh harus penelitian dulu, harus nyoba-nyoba dulu, bener nggak sih bangun jam 5 pagi itu se-magical itu gitu ya. Sementara kalau kita udah terbangun dan emang terkondisikan ya kalau sebagai muslim. Cuman itu satu hal ya, data kalau mager itu sewajar itu gitu ya, kenapa ada orang yang membiasakan bangun jam 5 pagi dan hasilnya kebanyakannya itu adalah orang sukses gitu. Kemudian yang kedua, kalau butuh contoh nama nih, ada Bill Gates. Kalau Bill Gates teladannya di apa? Di habitnya. Betapa dengan bisnisnya, dengan filantropinya juga kan kalau Bill Gates ya. Ternyata tetap sempat baca buku gitu guys. Dan mestinya baca buku itu di luar pekerjaan yang berkaitan dengan bidangnya dia gitu ya. Itu berapa banyak? Setahun bisa 50 gitu. Kita berapa? Aku berapa? Satu aja mungkin sehari halaman gitu ya, nyicil lama banget. Tapi Bill Gates bisa dengan kesibukannya gitu, dengan mungkin juga garapannya gitu,
bisa sebanyak itu. Atau kalau di antara teladan kedisiplinan atau juga produktivitas, kita suka refers to orang Jepang gitu ya, Japanese. Pas aku baca, ternyata orang Jepang itu kerjanya ini segini, 2000-an jam selama setahun. Aku belum ngitung sih, tapi kalau ada yang mau ngitung silakan. 2000 sekian ini dibagi hari kerja dalam setahun itu berarti mereka kerja berapa jam dalam sehari. Cuman dari segi angka aja bisa dibilang ini tuh termasuk yang tinggi dibanding ada datanya kalau US tuh workersnya cuma 1.900-an kalau nggak salah. Dan mungkin emang identik juga ya dengan hasilnya gimana sih kita lihat kedisiplinan dan kesuksesan orang-orang Jepang yang suka jadi referensi lah ya. Kalau kita mau mengikuti bangsa mana gitu ya yang bisa diteladani, biasanya kan ke Jepang. Dan kalau di luar itu semua itu sebagai data aja nih, kita juga jangan lupa sebagai Muslim bahwa minimal nih aku cuma nyantumin 2 data ya, tapi teman-teman kalau mau explore lebih lanjut juga silakan. Ada tentang kemenangan di Perang Badar. Yang menang itu ya, maksudnya ketika zaman peperangan itu bisa menang aja suatu prestasi gitu. Ini menangnya itu dibaliknya ternyata pasukannya cuma 300 orang ngelawan 1000 gitu. 1000 dan itu tuh kalau diperbandingkan kan 1:3. Itu juga udah keren kan, 1:3 udah bisa menang. Terus tambahannya apa? Ternyata kaum muslimin saat itu kan 2 Hijriah ya. Baru hijrah ke Madinah 2 tahun adalah tahun di mana turun perintah berpuasa Ramadan. Jadi baru biasa ini puasa Ramadan. Terus ada perang lagi puasa gitu, ngelawannya 1000 orang, kita cuma 300 gitu, ternyata menang gitu ya, alhamdulillah. Cuman pasti gitu di luar kehebatan pasukannya, di luar pasti bantuan Allah juga ya, ada usaha yang tidak main-main di balik kemenangan umat muslim itu. Atau kalau yang lebih masa kini nih, kita bisa lihat pasukannya Muhammad Al-Fatih ya. Mungkin teman-teman pada dengar cerita gimana Muhammad Al-Fatih itu kalau di mentoring kan biasanya suka ada ya ngecek namanya amalan yaumi ya, ibadah harian. Mungkin teman-teman udah tahu ceritanya, cuman intinya dari kisah ini adalah ketika ditanya siapa yang dari balik sampai saat itu mau menghadapi Konstantinopel, usia Muhammad Al-Fatih mungkin 21 tahunan ya, belum pernah meninggalkan sholat fardu, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat tahajud. Mayoritas itu satu persatu gugur ya. Oh, aku mungkin sholat wajib nggak pernah ninggalin, sholat duha nggak pernah, tapi pas rawatib gugur, atau pas tahajud mayoritas gugur. Tapi minimalnya nih, panglimanya kenapa bisa bawa pasukan sekeren itu dan kemenangan sebesar itu yang udah dijanjikan sama Rasul gitu ya, mewujudkan ciri-ciri nubuat. Karena ketika ditanya satu persatu amalan yaumi tadi, yang tetap berdiri dan nggak duduk adalah cuman Muhammad Al-Fatih. Sampai pertanyaan yang siapa yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Berarti itu aku selalu merinding sih kalau pengen bolos tahajud sekali gitu ya, kayak ini apa sih gitu. Gimana kemenangan itu bisa dicapai, apa sih rahasianya gitu ya. Ya ini pasti ada kesungguhan di sana dan berusaha melawan godaan-godaan untuk mager atau ya mungkin cukup diri gitu dengan ya udahlah aku mas seminggu sekali gitu ya. Dan itu tuh nggak ada progresnya gitu. Gak apa-apa, biasain tahajud seminggu sekali dulu, tapi nanti lama-kelamaan harus berprogres gitu. Jangan seumur hidup tahajud seminggu sekali atau bahkan malah menurun gitu ya, jadi nggak ada seminggu tuh tahajud. Itu diantara teladannya aja ya, yang insya Allah dari orang-orang tersebut kita bisa mempelajari bahwa next slide Kak, terutama ketika kita merenungi teladan dari umat muslimnya ya. Aku belum bergerak. Nah, sip. Therefore, udah. Therefore, sebagai muslim, seharusnya kita itu always to the max. Gimana always to the max? Insya Allah kita breakdown. Next slide, Kak. Di sini aku kasih frasa mungkin ya. To the max-nya itu bisa dimaknai dengan kita tuh do our best aja gitu. Do your best and Allah will do the rest gitu. Ini ngambil dari mana? Ngadi-ngadi nih. Enggak juga sebenarnya. Jadi aku tuh lebih ke yang aku pahami dan parafrase mungkin dari kandungan di surat At-Tolak ayat 2-3. Kalau ada yang mau ngecek atau hafal mungkin mangga ya. Itu indah banget, kayak motivasi untuk semua kegalauan, semua gemegeran kita bisa jadi jawabannya di situ. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dari akhir ayat 2-nya ya, yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lanjut ke wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di situ keywordnya adalah ada do your best-nya. Apa? Wa may yattaqillah.
syaratnya mau Allah tolong, mau Allah bukakan jalan, berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, apa? Harus siap taktillah dulu gitu. Harus bertawakal dulu kepada Allah. Itu kan usaha kita ya, do our best dari segi takwa. Terus lanjutannya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya itu cukup baginya. Jadi kita kalau udah usaha ya udah tawakal aja, insya Allah sisanya Allah yang bakal ngurusin gitu, Allah yang bakal nyelesain gitu. Dan kalau perlu menguat lagi nih, aku ngasih 3 poin ya mungkin. Pertama itu kita harus give our all gitu ya, atau give your all. Kalau kita mau selalu to the max itu adalah dengan give your all gitu. Taunya dari mana? Ini aku ambil juga dari juz yang sama ya seperti At-Tolaq, bahkan surat sebelumnya At-Taghabun. Ini ada potongan ayat fattaqullaha mastata'tum. Kalau diartiin atau teman-teman cek juga gitu ya terjemahnya, itu mungkin narasinya bertawakal kepada Allah semampu kalian. Mastata'tum tuh ya semampu kalian. Tapi sebenarnya jangan sampai nafas dari frasa itu kita maknai berkebalikan gitu. Kan kalau dengar semampu gue, semampu lu aja deh, sebisanya deh, itu biasanya cenderung ke positif, negatif. Negatif nggak sih? Karena kayak oh ya udahlah bisanya cuma segini sampai titik 5 gitu, gak usah naik berusaha ke 6, 7, 8, apalagi 10, udah di 5 aja, itu semampu gue kok gitu. Tapi ternyata pas aku simak dari ustadz-ustadz gitu ya, baca-baca tafsir dan segala macamnya juga, mungkin kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut mah enggak, tapi mayoritas berpendapat kalau ada frasa mastata'tum itu tuh bukan seperti serendah yang kita maknai gitu ya, bisanya udah segini, tapi justru mastata'tum itu di titik tertinggi di mana kita tuh nggak bisa naik lagi. Itu baru yang dikatakan semampu kamu gitu. Yang dikatakan mastata'tum itu kalau udah di 5, oh ternyata masih bisa nih, aku masih punya kemampuan nih, naik ke 6, naik ke 7. Tapi udah nyampe 8 ternyata udah stuck, pengen 10 tapi ya udah sekarang baru bisa di 8 kapasitasnya. Itu baru mastata'tum. Kalau di titik 6 aja udah nyerah itu belum ya. Jadi intinya give your all itu benar-benar all out aja, keluarin semuanya, usaha kita maksimalin gitu. Dan yang keduanya ya, itu you can do it by yourself. Ini ada hadis juga ya, sebenarnya dari hadisnya itu udah bisa jadi pegangan banget untuk kita lawan mager dan harus semangat ya. Aku izin bacakan, bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di sini tuh merangkum dari segi kita harus maksimalnya itu ada kata bersungguh-sungguh ya dalam hal yang bermanfaat bagimu. Terus kenapa aku cantumkan ini sebagai poin you can do it by yourself, karena meskipun kita udah bersungguh-sungguh gitu ya, udah maksimalin diri, tapi tetap ada aspek lain di luar logika kita mungkin, atau di luar gerak tangan kita, karena bakal tercapai tujuan, bakal kita nyampe ke final itu kalau Allah tolong gitu ya intinya. Jadi tetap, makanya mungkin kita kadang mager itu susah banget dilawan, atau kalau udah gerak kayak capek banget ya, karena kita cenderung terlalu berpaku pada diri sendiri. Jadi bersungguh-sungguhnya mah udah, cuman mungkin ada poin di sini tambahan kalau di hadis ini, mohonlah pertolongan kepada Allah gitu. Insya Allah hal seberat apapun yang berusaha kita capai gitu, dan kemageran bentuk apapun yang berusaha kita lawan, dengan bersungguh-sungguh ditambah disupport sama pertolongan Allah, maka semoga bisa tercapailah apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu your time is so precious. Jadi kalau di sini ada 2 hadis ya yang aku cantumkan dua-duanya sengaja karena emang saling melengkapi gitu. Yang satu mengingatkan kita soal fenomenanya ya, dan yang satu langsung mengcover solutionnya gitu. Jadi kenapa waktu kita itu sangat berharga? Karena kata Rasul, 2 nikmat yang mayoritas orang tuh tertipu gitu, terlena, mungkin terlalaikan. Dengan keduanya itu apa? Sehat dan waktu luang. Terus kalau tadi ada juga ya pas pertanyaan awal nanya tuh, kenapa pada mager? Karena punya waktu banyak gitu ya. Terus gimana supaya kita tidak termasuk orang yang tertipu dengan nikmat ini gitu? Kan takutnya kita merugi. Jawabannya ada di hadis yang di bawahnya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Atau kalau bahasa Arabnya itu min kulli islamin, min kulli, lupa ya. Pokoknya itulah intinya, kalau kita punya waktu luang, maka kalaupun mau dipakai, ambil muatan dari hadis ini, ingat gitu. Jangan sampai kita tidak jangan sampai kita dihadapkan pada kenyataan bahwa keislaman kita ternyata tidak sebagus itu gitu, karena kita masih belum mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita gitu ya.
Dan itu mungkin somehow perhitungan bermanfaat enggaknya bisa jadi relatif ya. Cuman kalaupun ada kayak standar umumnya, misalkan scrolling sosmed berjam-jam, manfaat enggak gitu. Mungkin mayoritas bilang enggak bermanfaat, tapi kalau ada yang bersuara bermanfaat kok karena content creator gitu ya, atau segala macamnya, itu sebenarnya silakan aja. Tapi ketika definisi tidak bermanfaat ini relatif, teman-teman juga mau nggak mau harus menetapkan sendiri. Selain definisi menurut aku yang nggak bermanfaat itu apa sih? Juga definisi dari batasnya itu segimana gitu. Jadi kalau menurut teman-teman, oh buka sosmed aku bermanfaat kok, tapi batas sampai dia tuh masih dikatakan bermanfaat itu berapa lama misalkan kayak gitu. Kalau udah lebih dari itu ya kita juga harus bisa tegas ke diri sendiri bahwa 2 jam, 3 jam yang harusnya bisa dipakai nulis jurnal mungkin nggak tahu nulis paper atau apapun itu malah dialokasikan untuk ya itu buka sosmed, nyari kabar terbaru dari artis-artis, mungkinnya gosip, pelakor, gibah, julid segala macam kan kita juga bisa menilai lah ya itu bermanfaat atau tidak gitu. Jadi semoga dengan 3 pegangan ini nih dan mungkin take away juga ya yang itu do your best and Allah will do the rest itu bisa jadi landasan awal kita untuk bergerak melawan mager dan mulai semangat ya insya Allah. Next slide Kak. Nah, selain melawan kemageran, mungkin di sini kalau mayoritas teman-teman udah ikut mentoring juga ya, atau ikut di lembaga dakwah kampus, fakultas, di FK-nya mungkin apa ya? Sebenarnya buat semua orang juga sih. Ada suatu ungkapan ya dari bahasa Inggris itu honesty is the best policy. Jadi meskipun kita udah berusaha maksimal di ikhtiar gitu, udah bisa nih ada landasan untuk melawan mager, tapi dalam pelaksanaannya jangan lupa juga selalu menjaga honesty, menjaga kejujuran gitu. Karena apa ya? Aku tadi nyari quote gitu. Pas aku nyari time is so precious. Terus ada yang bilang, aku lupa tokohnya siapa. Cuman kata-katanya tuh time is precious, but truth is more precious. Jadi udah waktu itu sangat berharga ya, tapi kata orang tersebut kebenaran gitu atau kejujuran tuh lebih berharga juga gitu. Jadi mari kita iringi gitu. Ketika kita berusaha, mungkin kalau tarafnya mahasiswa ujian gitu ya, tugas, apalagi pokoknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan gitu ya, atau mungkin laporan anggaran gitu kan ada keuangannya, itu juga bisa aja kalau kita nggak jujur mah. Semoga kita bisa memegang ini gitu, karena entah itu tentang kemagerannya atau kecurangannya, kebohongannya, kita juga harus sadari meskipun ada dorongan hawa nafsu ya, tapi sebagai manusia sebenarnya saat pilihan yang kita ambil itu cenderung dekat ke hal yang negatif, bisa jadi itu tuh bukan dari kita. Maksudnya kita mungkin kepikiran 30% gitu, tapi untuk bikin dia jadi 100%, akhirnya kita mau ngambil action yang negatif, bisa jadi 70% itu bukan dari kita, tapi dari setan ya pasti, karena ya kita nggak bisa denial juga lah, karena di Quran juga banyak disebut ya, memang ada makhluk Allah yang bernama setan atau iblis gitu, dan job desk-nya apa gitu, job desk setan itu buat menggoda manusia. Ada ayatnya lupa surat apa ya, yang narasinya itu setan bilang akan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri, jadi dari segala arah gitu. Untuk apa? Untuk membuatnya tersesat. Dan kalau lanjutan ayat itu tuh, niscaya engkau gitu ya, setan iblis kan jawab ke Allah, niscaya engkau tidak akan mendapati sebagian besar manusia itu bersyukur. Jadi kayak dari situ aja harusnya sih kalau ada godaan untuk kita mager atau kita nggak jujur gitu ya, karena kita lagi ngomongin honesty juga nih sekarang, coba agak di rem bentar gitu. Bentar, aku pengen berbuat kayak gini tuh dari aku bukan. Kalau aku coba senyapkan gitu ya suara-suara dari luar, apakah dari hati yang terdalam aku tuh mau melakukan ini, benar aku tuh tahu ini hal yang benar untuk dilakukan gitu mungkin ya. Jadi reminder aja, selain kita coba magernya itu dilawan, kita selalu bawa prinsip kejujuran ya, insya Allah. Next slide Kak. Nah, udah nih, alhamdulillah magernya udah bye-bye. Terus apalagi curang mah ketika dipikirin, oh ya ini mah bukan aku gitu yang ngajak curang, yang ngajak nggak jujur, ternyata ini mah mayoritas godaan setan gitu ya. Akhirnya bisa menjadi mahasiswa FK Undip gitu, yang udah mau berprestasi, terus rajin, produktif, jujur lagi, membawa kejujuran. Terus lingkungan sekitar kita ngomongnya apa? Hiwih, dasar ambis katanya. Terus kita ya udah berusaha lurus gitu ya jalannya, tiba-tiba dapat komentar kayak gitu, otomatis online kan, aduh gimana, aku tuh berlebihan gitu ya, harusnya nggak gini-gini amat emang,
kok orang-orang kayak nggak nganggep effort aku gitu ya, nggak nganggep upaya yang udah aku perjuangkan. Solusinya gitu ya, kalau aku sih simpelnya emang nyalain mode bodo amatan. Sebenarnya itu sih satu kalimat yang udah bisa menjawab kalau ada yang ngomong kamu ambis atau apalagi kamu lebay, pokoknya yang membuat kita malah jadi down, udah bodo amat aja sebenarnya ya. Di antaranya mungkin penguatnya pertama, kenapa kita harus bodo amat? Karena ya udah sih, gak apa-apa, kita kan gak hidup dari omongan orang gitu. Kita bayar UKT bukan pakai uang orang itu kan. Jadi ya udah biarin kita mau lurus-lurus aja ngerjain ujian jujur, ada potensi untuk curang pun gitu ya, kita mau berusaha hindari. Dan misalkan nanya gitu ya, ada yang aku nggak tahu sih kalau di FK gimana gitu kalau ujian, misalkan ada yang nanya ini jawabannya apa, terus kita cuek atau pura-pura gak denger gitu, terus dia malah ih dasar sosokan gitu. Ya udah kan bukan dia yang bayarin kita kuliah. Kalaupun kita nanti udah lulus dan misalkan jadi dokter mungkin ya dan seterusnya, kan kita nggak tergantung sama dia juga gitu. Jadi udah beramat aja. Terus yang kedua itu Bismillah, jadilah teladan sambil juga iringi dengan mohon pada Allah agar diberikan pertolongan dan kekuatan. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman tuh ketika ada yang ngomong ambis, ngerasa beda sendiri, ngerasa aneh, atau lebay tadi ya, berlebihan banget, orang mah nggak segitunya kok, gitu. Ya berarti itu tanda kalau orang seperti teman-teman itu masih langka, gitu. Jadi mayoritas orang berpikirnya sebaliknya, misalkan. Kayak, kita harus belajar tuh dari jauh-jauh hari, gitu. Jangan pas H-1 SKS, gitu. Terus orang-orang mah kayak, ih ini kan masih jauh gitu, mending kita main dulu gitu, mending kita hangout dulu kemana gitu ya, kalau nggak musim kayak gini ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita beda sendiri ya, berarti orang-orang tuh belum terbuka gitu. Oh iya ya, ternyata pentingnya nyicil belajar tuh gini, atau pentingnya ngerjain soal tanpa tengok kanan kiri tuh gini. Jadi syukuri aja pertama, meskipun kita termasuk makhluk langka gitu bisa disebut, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah kita meskipun sedikit jumlahnya tapi ada insya Allah di jalan yang benar gitu, semoga ya. Dan dengan itulah harusnya bisa menggerakkan kita untuk ayo jangan sampai mau sendirian terus, jangan sampai mau sedikitan terus, ajak yang lain juga gitu, nggak usah konfrontasi gitu atau frontal, mungkin dengan diemnya teman-teman, dengan diem-diem baik gitu ya, tahu-tahu berprestasi aja, tahu-tahu lulus cepet atau gimana, itu pun udah jadi teladan untuk teman-teman yang lain gitu. Dan kalau terasa berat dalam prosesnya, ya itu makanya iringi dengan mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan gitu. Dan doanya gimana terserah, bahkan bisa pakai kata-kata teman-teman sendiri gitu ya, kayak ya Allah aku tuh ingin menunjukkan bahwa mahasiswa muslim yang jujur, yang bisa all out gitu dalam segalanya itu berprestasi gitu, itu bisa jadi lulusan terbaik, itu pun boleh sebutin aja gitu, punya ambisi jadi mapres ya, mau prestasi jadi bisa lulusan terbaik, itu silakan aja, cum laude segala macam. Tapi jangan sampai ketika itu tercapai pun kita cuman memenuhi hawa nafsu dan kayak aktualisasi diri doang, titik. Tapi masukkan juga muatan dakwah di sana gitu, bahwa kita ingin menunjukkan teladan gitu, bahwa meskipun jujur kita tetap bisa mencapai apa yang orang-orang dapatkan dengan cara yang mungkin mereka nggak kepikiran gitu. Mereka mikir kalau mau nilai bagus ya harus nyontek. Kita coba sebaliknya. Aku nggak nyontek tapi nilaiku tetap bagus dan seterusnya gitu ya. Dan yang ketiga, tenang aja kalau ada yang ngomong ambis gitu ya. Karena ganjaran usaha tiap orang itu ada takarannya kok. Jadi beda-beda gitu, tergantung usahanya dia. Dan tahu atau mau mengukur gitu ya, menerka takarnya itu dari mana. Itu dilihat berdasarkan titik-titik jeng-jeng. Next slide. Ganjaran tiap orang tuh beda karena yang membedakannya itu adalah pemberangkatannya dulu gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang udah kita sama-sama sepakati di awal ya untuk meluruskan niat. Jadi emang niat itu se-powerful dan se-impactful itu gitu ya. Kalau niatnya udah salah, ya mau sebagus apapun hasil secara duniawinya, mungkin ruhnya gitu ya, bisa jadi orang itu udah niatnya salah, caranya salah, tapi hasilnya ternyata bagus. Tapi coba tanya, dia bahagia gak? Dia puas gak? Dia tenang gak dengan itu? Atau jangan-jangan meskipun kata orang dia udah sukses, ternyata di dalam hatinya dia merasa kering, dia merasa salah gitu, dia merasa ada yang kurang dengan ini gitu. Karena gitu diantaranya niat yang bisa jadi indikator kenapa niat penting. Dan ketika kita dapat hasil, meskipun omongan orang itu seperti apa dan membuat kita goyah ya, tapi kalau kita fokus ke hasil dan kita tahu yang bisa menentukan hasil itu adalah titik awalnya niat tadi gitu, niat itu letaknya di hati gitu. Mungkin ini
aku cantumkan hadis yang pasti semua orang udah hafal, semua teman-teman di sini deh minimal ya udah hafal yang innamal a'malu binniyat gitu. Dan ini hadis yang keren banget kalau di hadis arba'in kan ini ditaruhnya nomor berapa coba? Nomor 1 kan, karena emang jadi landasan buat setiap amalan kita. Dan silahkan dieksplor lebih lanjut karena lanjutan hadis itu kan panjang ya sampai ke bawah tentang hijrah, tentang motivasi dunia, motivasi orang yang kita sukai dan sebagainya, itu silakan dieksplor. Cuman intinya dari innamal a'malu binniyat aja, dan kita tahu letak niat itu ada di hati kan ya, pas kita mau ngelakuin seret ada tuh tergersit, atau saat kita bergerak kita tuh bisa semakin termotivasi itu karena di hati kita ada ungkapan-ungkapan yang semakin membuat kita terbus gitu ya. Jadi itu tuh membuktikan diantaranya kalau niat dan alasan kita bergerak itu sebenarnya bermula di hati ya. Next slide, Kak. Oh ya, aku mohon maaf ya, kayaknya aku terlalu cepat ngomongnya. Aku bakal coba lebih pelan-pelan dari sekarang. Nah, kalau kita udah memaknai sama-sama, kalau niat itu menjadi titik awal dari setiap hasil apapun yang kita lakukan, dan niat tadi itu tempatnya di hati, maka hati adalah kunci. Dan ini ada hadis yang keren banget sih, ini tentang betapa yang kita bicarakan ini gitu ya, si hati itu benar-benar bisa ngefek, bisa ngaruh, dan bisa influence, jadi influencer gitu untuk seluruh tubuh kita gitu kan. Kalau kata Rasul ada satu bagian di tubuh kita gitu ya, di jasad manusia, segumpal daging, yang ia baik maka seluruhnya akan baik, yang ia buruk ya kotor ya rusak, ya udah semuanya juga bakal ikutan kayak gitu. Dan kata Rasul apa? Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati gitu. Mungkin hatinya bukan liver ya seperti yang dipelajari teman-teman mungkin, dan juga bukan jantung, tapi karena qalb itu kan artinya jantung kalau di Arab, tapi hati itu lebih ke gimana kita mengatur perasaan, mengatur keputusan gitu ya. Paham lah, insya Allah nggak usah dijelasin. Next slide, Kak. Nah, selain hati itu adalah kunci dari baiknya seseorang, ataupun sebaliknya, hati kita juga adalah sebuah alarm. Ingat gitu. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi hati yang baik, gitu yang oke, insya Allah semua orang tuh dengan hatinya bisa menilai mana hal yang benar dan mana yang tidak. Itu tuh kayak otomatis aja, pasti gitu. Percaya deh, kayak orang yang curang kalau ditilik-tilik gitu ya, digali-gali, coba tanyain sebenarnya dia tuh tahu nggak sih nyontek tuh nggak boleh atau segala macam, sebelum dia terdoktrin bahwa ini tuh udah biasa, udah jadi kebiasaan. Pasti di titik awal ketika dia hendak berbuat curang tuh ada rasa tidak enak gitu, ada rasa bertentangan, karena emang gitu fungsi hati manusia adalah sebagai penimbang, dan akhirnya dia bisa jadi gas, bisa juga jadi rem gitu. Ketika hati tahu dia hal yang baik, maka maju gitu kata hati. Ketika hati udah nilai, wah kayaknya ini gak beres nih, dia tuh udah ngasih nih sinyal rem, stop. Tapi ya tergantung hati kita juga akhirnya mau diturutin nggak peringatan awal ini gitu. Jadi dengan hati ini semoga bisa juga termasuk menanggulangi gitu yang kita bicarakan secara topik besarnya, yaitu kemageran ya, insya Allah. Next slide, Kak. Karena dengan hati gitu, kalau kita tahu, kalau hati kita sadar gitu, kalau kita tuh bisa rajin, kenapa kita milih malas? Kalau kita sadar, kita tuh bisa jujur, kita tahu jujur itu hal yang harusnya dilakukan, kenapa kita milih curang? Kalau kita tahu kita bisa produktif, kenapa milih rebahan? Juga nih, kalau kita tahu kita bisa ikhlas gitu ya, ya udah kalau udah beres mah lakuin aja, nggak usah ngarepin pujian ataupun takut sama cacian orang, ya udah ikhlas aja. Terus kenapa kita malah milih mengeluh? Juga mungkin ini utamanya juga ya dari pembicaraan kita. Kalau sebenarnya kita tahu kita tuh bisa maksimal, kenapa malah seadanya gitu. Jadi ini soal pilihan dan soal bagaimana hati kita yang menentukan. Silakan sama-sama, aku pun ya, ketika ada pilihan tadi ya, mau mager, mau semangat, pilihnya yang mana? Yang semangat ya kalau bisa. Kalau bisa milih yang bagus gitu, kenapa malah milih yang satunya lagi gitu sih. Intinya ini berlaku buat semua hal ya. Gitu sih teman-teman. Sebenarnya ini slide terakhir, tinggal satu lagi sih. Next slide, Kak. Jadi selain pilihan tadi ya, kalau bisa rajin kenapa pilih malas dan seterusnya.
sebenarnya kalau mau nyari take away nih ya, take away dari pembicaraan kita tuh bisa dari quote ini yang mungkin teman-teman sering dengar ya, do what is right, not what is easy gitu. Jadi lakukanlah apa yang benar, bukan apa yang mudah bagi kita gitu. Kita tahu nyontek itu gampang gitu, tapi yang benernya nyontek itu yang bener bukan gitu. Kita tahu mager tuh gampang, enak, instan, cepet, tapi mager itu bener nggak gitu. Silakan dicoba gitu. Dan ketika ada godaan apapun ya, mau mager, mau bohong, apalagi mau ngeluh, mau julid dan seterusnya, mau gunain waktu untuk ABCD, jangan milih yang gampangnya, tapi milih yang kita tahu itu tuh benar gitu. Dan ini mungkin sebagai closing statement juga ya untuk materinya. Pokoknya ketika hendak berperilaku, hendak memutuskan segala sesuatu, coba gitu, sama-sama ya aku juga, sejenak bertanyalah pada hati, apa yang seharusnya dilakukan oleh diri? Akankah itu Allah ridhoi? Sebab jika bukan ridhonya yang kita cari, niscaya apalah lagi gitu. Jadi kalau ada momen sebelum buru-buru milih aku mau ini, coba tanya dulu, ini bener nggak? Ada opsi lain nggak kayak tadi ya? Aku bisa rajin nggak? Atau cuman males doang pilihannya gitu. Kalau ada rajin dan males, mana yang Allah ridhoi gitu. Kalau misalkan Allah ridhonya rajin, kenapa aku milih males? Karena kalau misalkan aku milih males, terus aku ngejar apa gitu kan, Allah ridhonya yang ini gitu mungkin ya. Ini juga reminder buat aku. Terutama sebenarnya makasih banget panitia dengan amanah materinya, senang. Jadi aku mau nggak mau jangan mager gitu. Benar-benar insya Allah semoga jadi keberkatan untuk kita semua ya. Dan sama-sama juga jangan berhenti sampai materi ini selesai, tapi yang bisa menentukan berhasil tidaknya adalah dikerjakan atau tidaknya ya. Jadi semoga Allah mudahkan juga untuk kita mengamalkannya dan berubah dari sekarang. Mungkin kalau ada hal-hal yang kita sadari, oh iya selama ini kok kayak gitu. Dan tentang materinya semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam, aku akhiri dulu mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fira telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan memotivasi kepada teman-teman mungkinnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kak Fira, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya sebutkan namanya. Baik Kak Fira, di kolom chat ada yang ingin bertanya. Pertanyaannya itu, ada tips nggak Kak, gimana caranya bisa bersenang-senang tapi nggak jatuh ke lubang mager? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Bisa dijawab Kak Fira? Ya, dari siapa? Ambil aku sih. Alia Azka. Oke, makasih Alia pertanyaannya. Ya itu menarik banget karena kalau bisa seneng iya, fun-nya dapat tapi produktifnya dapat, why not gitu ya? Siapa yang gak mau kayak gitu gitu. Mungkin diantaranya sih, aku punya mindset ya kalau ditanya soal produktivitas, soal manajemen waktu. Intinya aku tuh suka berprinsip sibukkan diri dengan Quran dan ilmu sebagai muslim ya. Kenapa? Karena Quran dan ilmu tuh udah bisa jadi pegangan dan pengisi waktu kita sebanyak apapun yang kita punya gitu ya. Dan jangan anggap Quran dan ilmu ini sebagai hal yang serius dan beban gitu ya, kayak belajar banget di kelas atau disuruh target ngafal segala macam, enggak. Tapi kita bisa explore lebih lanjut gitu, dalam bentuk apapun. Kayak misal, instead of gitu, misalkan nyari tujuan lain selain fun itu pengen belajar bahasa Inggris gitu ya, jadi nonton film dengan bahasa Inggris atau pakai subtitle bahasa Inggris atau apa, mungkin yang main game pakai bahasanya bahasa Inggris, apalagi pokoknya kita coba penuhi diri dengan bahasa Inggris ya sambil belajar gitu ya, meskipun having fun. Nah coba sekarang ditukar, kalau misalkan yang dikejar adalah advantage lain, bisa nambah skill itu berbahasa, coba kontennya yang diganti gitu, dibanding misalkan kita nonton interview artis favorit yang malah jadi melenakan gitu ya, malah kita makin ngidol, makin apa fangirling. Coba kan pengen belajar bahasa Inggrisnya nih, ya udah tapi judulnya jangan nyari interview atau gosip artis gitu ya, mungkin ceramah tapi dalam bahasa Inggris gitu. Kayak yang aku sukain itu ada Numan Ali Khan, mungkin pada tahu ya, ada juga dari UK kalau yang pengen belajar British accent gitu, ada Muhammad Tim Humble, itu Ustadz
favorit aku juga, Masya Allah. Terus ada Mufti banyak lah. Jadi coba dicari goal kita tuh pengen apa sebenarnya dengan melakukan itu, tapi kontennya diganti gitu. Atau mungkin kalau emang seneng game gitu ya, aku bukan gamer sih dan emang gak suka. Cuman pas aku kemarin kayak gak sengaja nemu aplikasi itu di HP ya, jadi mobile. Itu judulnya Brain Training kalau nggak salah. Jadi intinya itu main game, cuman bikin kita lebih pinter gitu, guys. Karena ada challenge-nya tuh kayak kita harus nyari sinonim dari bahasa Inggris ini. Terus kita harus ngitung perhitungan yang cepat. Itu pokoknya seru. Jadi bisa aku bilang ya, meskipun aku bukan gamers, tapi ketika aku nemuin itu sebagai salah satu alternatif mengisi waktu atau jeda gitu ya, refreshing bentar gitu, aku menemukan, oh alhamdulillah, meskipun ini judulnya kayak game gitu karena main, tapi ternyata aku sambil belajar gitu. Atau kalau tadi ya yang nyimak narasi atau nyimak speech dalam bahasa Inggris, meskipun ini aku nonton video, tapi aku belajar bahasa Inggris dan belajar Islam juga, misalkan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu Quran dan ilmu tuh, kalau Quran kan banyak ya, kita bisa tilawah. Kalau tilawah tuh kerasa kayak beban karena ditargetin gitu ya, di mentoring harus 1 juz misalkan, atau setengah juz. Ya udah, setelah beres target, tetap sama Quran, tapi niatnya sekarang bukan nyari target gitu, tapi nyari ilmu, apa ya, mungkin bisa dibilang kebahagiaan sih kalau aku ketika berinteraksi dengan Quran. Cuman mungkin gak setiap orang bisa menerimanya dengan sederhana ya, kayak kok seneng sih sama Quran, orang aku mah terbebani gitu, disuruh ngafal juga juz 30 kayak maju mundur gitu ya. Tapi kalau aku sih berusaha menanganinya dengan cari sisi yang teman-teman bisa temukan bahagia ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau aku ya, ini kalau boleh menyampaikan referensi pribadi nih, aku sekarang baca Quran itu sama terjemah. Jadi kalau teman-teman bosen baca Quran udah bahasa Arab, gak ngerti gitu ya, banyak aturan, makhraj, tajwid segala macam. Coba kita lebih sadari kita teh baca teh ngomongin apa emang ini, terus implementasinya apa ke kehidupan kita gitu. Jadi dengan motivasi itu aku membiasakan kalau baca Quran tuh baca terjemahnya juga. Masuk ketika kan aku juga ada mentoring ya di Unpad. Ketika forum mentoring aku selalu encourage untuk setelah kita ngaji bareng-bareng itu ada baca terjemahnya. Jadi nggak cuma baca ayat beres gitu. Kalau aku pribadi pakainya Quran terjemah bahasa Inggris, teman-teman ya, mungkin info aja. Jadi biar pas udah aku baca ayatnya sampai itu halaman 2 halaman, aku juga akan baca out loud si bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aku sambil belajar kandungan Quran itu apa, sambil aku ngelatih pronunciation juga. Jadi bukan cuma ngejar target yang aku dapatkan, tapi aku enjoying it gitu ketika dengan Quran gitu. Terus oh udah nih baca ayatnya, baca terjemah, tapi kok bosan juga gitu ya. Mungkin kita perlu penguat lain dari mencari tahu apa sih latar belakang ayat ini, atau gimana sejarahnya, atau kita tuh sering dengar nama-nama di Quran banyak ya, misalkan ada Korun, ada Haman, segala macam, tapi kita ngerasa kayak orang asing karena belum menggalinya lebih jauh gitu. Bisa jadi challenge buat kita gitu, kayak mungkin kalau lagi ada waktu senggang, challenge untuk diriku sendiri adalah mencari satu tokoh dalam Al-Quran yang belum aku kenali, dan aku harus explore lebih lanjut kisahnya sampai mungkin pelajarannya untuk aku saat ini apa. Kayak gitu banyak ya, kayak kalau misalkan oh Alia kan insya Allah Alia kan perempuan ya, berarti insya Allah kita bisa explore banyak tokoh perempuan dalam Al-Quran. Kayak mungkin yang jarang tersebut itu Nabi Musanya sering, tapi coba cari ibunya Nabi Musa, atau bahkan saudara perempuannya Nabi Musa. Kan menarik ya gitu, kita bisa dapat informasi lebih lanjut, terus kita mengenal semakin banyak tokoh yang mungkin akan bermanfaat tuh untuk segi ilmu, segi agama, segi iman kita juga gitu. Jadi cari yang bisa dieksplor dari Al-Quran, insya Allah banyak tafsir gitu ya. Atau kalau mau ngafal tuh menyenangkan sih ya sebenarnya emang, tapi emang somehow ada yang ngerasa menghafal itu terbebani, tapi itu bisa jadi opsi ya. Sibukkan dengan Quran itu. Terus sibukkan dengan ilmu tadi, di antaranya udah aku spill dikit-dikit yang tentang game. Jadi aku ketika nemu, wah lucu nih ada judulnya Brain Training. Itu kan sebenarnya game, tapi aku tetap ngejar ada ilmunya di sana gitu, bahwa aku bisa belajar new vocabularies gitu ya, terus juga bisa semakin enhance English skill aku gitu dan segala macam. Dan itu bukan cuma pas main game ya, kayak ilmu tuh luas banget. Maksudnya percayalah gitu, selalu ada hal baru yang bisa kita cari tahu. Mungkin kalau yang belum terbiasa bisa belajar masak, itu tuh nyenengin tau. Aku juga baru belajar akhir-akhir ini dan itu ternyata bikin happy gitu. Belajar apa lagi? Tadi ya bahasa baru mungkin selain English, pengen apa Turkish gitu, apa Japanese, Korean atau apapun. Pokoknya cari skill, dan sekarang gampang banget ya kalau mau belajar tinggal ngetik keyword langsung keluar. Itu tuh pasti jadi alternatif bikin kita bahagia kalau aku ya. Tapi bahagianya tidak berlalu begitu saja gitu.
bukan cuma main game 30 menit ya udah seneng doang dapetnya, tapi selama 30 menit itu ternyata kita dapat ilmu baru kayak gitu-gitu mungkin. Jadi ya lumayan panjang juga. Semoga bisa diambil poinnya ya Alia, insya Allah jadi reminder buat aku juga. Baik, terima kasih kepada Kak Bira yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Alia Azka. Tentunya ada pertanyaan dari Saudari Alfian Faturrahman, bisa dipersilahkan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin jika ada kendala bisa saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Baik, untuk Saudari Alfian sendiri ada terkendala pada mic-nya sendiri. Baik, saya akan membantu untuk membacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengolah mood agar selalu baik dan stabil? Karena sepengalaman saya, terkadang mager itu karena efek dari moody. Persilahkan kepada Kak Dira untuk menjawab. Siapa kasih ini kayaknya Alvin yang pas di awal jawab ini ya, penyebab mager moody. Kayaknya iya deh, aku inget. Nah, itu bener banget. Dan kita juga pasti tidak bisa meniadakan itu ya, karena kan mood juga berpengaruh dari hormon, segala macam. Pasti teman-teman mungkin lebih tahu, insya Allah. Nah, kalau gimana ya, mana dulu yang mau disampaikan. Tapi intinya, kalau orang tuh bisa sometimes bad mood, good mood, kalaupun lagi bad mood, pokoknya di kondisi dimana entah itu bad mood atau kita capek, atau kita overwhelmed gitu ya, kita burn out, itu boleh aja. Cuman apa ya yang ingin aku sampaikan kuncinya nih intinya tetapkan waktu gitu sih paling Alvin dan teman-teman ya untuk aku juga. Jadi kalau suatu hari kita ingin leha-leha gitu, ingin bernafas dulu please, atau aku capek tugas banyak banget gitu ya, terus ini ditagih laporan mentoring, terus rohis aduh ya ampun gitu, please biarkan aku bernafas gitu, itu boleh aja. Cuman silakan kita lebih tegas juga ya ke diri sendiri, maksudnya jangan biarkan kita terlalu berleha-leha tapi tanpa ujungnya gitu. Kayak oke Bu, aku boleh istirahat, tapi 2 jam deh gitu. Mungkin itu ada yang mau rehatnya main game atau apapun tadi ya yang tadi disebutkan sebagai opsi yang bisa having fun tapi sambil belajar misalkan kayak gitu. Atau kalau bilangannya hari bahkan bulan gitu ya, itu juga boleh aja. Kan pernah baca nggak sih kayak konten-konten yang bilang kalau kamu mau menghilang itu nggak apa-apa tapi bilang ke teman-teman kamu gitu ya, kayak misal mau rehat dulu karena lagi libur kan, libur nggak sih kalau anak Unpad lagi libur. Jadi selama liburan aku nggak akan ngurusin kampus dulu ya, tapi nanti pas udah masuk aku bakal kayak biasa lagi kayak gitu. Jadi intinya tetapin waktu, dan kalau itu berhubungan dengan orang lain, kabari orang-orang yang bersinggungan dengan kita terkait hal tersebut gitu sih. Terus nggak tahu sih ya, kalau bener nggak sih teman-teman, tahu nggak yang kayak makanan peningkat mood semacam coklat itu beneran ngaruh nggak? Kalau mau gitu menyelesaikan dalam waktu dekat dan menganut pendapat itu, ya udah makan coklat mungkin, atau manjakan diri sendiri di hal yang sudah kita nanti gitu ya. Udah lama aku pengen beli seblak gitu, ada seblak nggak di Undip, terus dengan makan seblak aku bisa bahagia, ya udah ketika lagi bad mood beli aja gitu, atau beli apa kek, es krim apapun itu, nggak apa-apa, manjain diri ketika berkaitan dengan hal yang nggak sampai melalaikan atau kezoliman juga ya, merugikan orang lain. Itu sih kalau dari aku. Gimana ya poinnya, boleh kita beristirahat ketika bad mood ataupun capek, tapi tetapkan waktu. Dan kalau mau menangani bad mood, paling yang termudahnya lakukan apa yang kita sukai gitu, tapi jangan sampai melelahkan juga gitu ya. Dan atau kalau mau shortcut juga ya, semoga emang benar-benar cepet, itu bisa berdoa. Hafal nggak sih teman-teman yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya, bisa dicari ya. Mungkin kalau mau nyari keyword doa berlindung dari kegalauan mungkin, karena secara arti kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hammi itu rasa malas kalau nggak salah, dan hazan dan dari rasa ya galau, sedih kayak gitu. Maksudnya nggak jamin instan juga ya, beres baca itu kita langsung wah bisa tersenyum, bisa bahagia gitu ya, enggak gitu juga konsepnya gitu ya. Cuman minimal itu jadi ikhtiar kita bahwa oh kita tahu bahwa yang bisa gerakin kita juga, yang bisa ngatur perasaan hati kita berbolak-balik kan Allah tuh. Ya udah, jadi kita doa gitu, ya Allah tolong kondisikan aku lagi gitu, diantaranya bisa pakai
dalil-dalil lafaz yang tadi Allahumma inni a'udzubika minal hazan, atau sesimpel ketika kita aware, wah ternyata kebebudan ini cenderung akan membawaku kepada kenegatifan gitu. Bisa jadi itu godaan setan lagi. Jadi berlindunglah gitu, baca ta'awudz aja, a'udzubika minasyaitonir rajim. Bismillah, stop bad mood-nya gitu, udah kelamaan gitu kan. Kayak gitu paling, semoga bisa bermanfaat ya. Allahu a'lam. Bagaimana kepada saudara Alfian, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya kepada saudari Elsinta Nafisa Salma. Bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kalau gitu saya bantu untuk membacakan pertanyaannya saja. Izin bertanya Teh, bagaimana ya Teh produktif ala Rasulullah SAW supaya bisa membantu mengurangi kemageran? Oke, makasih Elsinta ya. Silakan. Iya, aku senang dipanggil Teh, terharu. Karena ya aku tuh memang senang dipanggil Teh, karena ya tadi aku besar di Sunda. Terima kasih Elsinta. Ini pertanyaan menarik, dan sebenarnya nih kalau mau ya ini tuh udah bisa jadi satu materi terpisah gitu sih. Cuman kalau mau dapat gambaran singkatnya, aku pernah ikut judulnya persis kayak yang Elsinta tanyain, tips produktif ala Nabi ya, cuman bahasa Inggris sih. Itu dari akun di Instagram ada namanya Productive Muslim, cari aja. Mereka suka ngadain course yang webinar yang gratis gitu, tapi ada yang bayar juga. Aku ikut yang gratisnya tentang tips produktif ala Nabi. Itu kapan ya, kayaknya sebelum Ramadan, udah lama banget, tahun lalu mungkin. Yang aku dapatkan di sana intinya gimana Rasul bisa produktif, selain mungkin yang udah kita sampaikan, udah kita pelajari ya, dengan konsep dan prinsip yang dipegang oleh seorang muslim tadi, adalah Rasul itu membagi waktunya jadi termanage dengan baik dalam sehari itu. Kayak ada sektor-sektornya gitu. Kalau pagi-pagi biasanya, maksudnya bukan pagi sih, dini hari lah. Dini hari itu biasanya untuk ibadah. Terus pas udah mulai pagi terang gitu ya, itu Rasul mulai berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dan dari situ ya aku dapat datanya dari situ. Katanya waktu optimal untuk belajar tuh atau untuk bekerja tuh emang pagi hari sampai zuhuran. Kenapa? Karena mungkin emang seger gitu ya, dan itu tahu dari mananya, karena Rasul di jam duhaan gitu, jam 8 sampai yang menjelang zuhur itu suka mengadakan pembelajaran di Masjid Nabawi katanya gitu. Terus ini sih yang menarik dan mungkin tidak jamak dilakukan di masa sekarang di Indonesia mungkin ya. Meskipun kita tahu keutamaannya adalah Rasul dan para sahabat suka melakukan istirahat sejenak di siang hari. Namanya qailullah ya. Tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur, bisa opsinya itu sekitar 20-30 menitan, dan itu tuh penting. Kerasa nggak sih kayak kita kalau udah seharian sampai siang tuh beraktivitas butuh recharge dulu gitu, dan Rasul udah contohkan itu gitu. Jadi itu yang bisa mencegah kita dari kecapean sampai sore gitu ya. Nah, biasanya orang kerja 8 jam tuh ya udah istirahat makan doang gimana gitu ya, terus pulang-pulang tepar deh. Nah, untuk mencegah itu, kalau Rasul dan para sahabat sebenarnya mencontohkan ada yang namanya qailullah tadi. Terus setelah zuhur apa? Setelah zuhur biasanya Rasul tuh fokuskan di mengurus, kayak kan Rasul tuh perannya banyak ya. Maksudnya untuk membawa agama juga, karena Nabi dan Rasul gitu. Jadi guru juga, terus pemimpin negara juga kan di saat itu dengan kekuasaan Madinah. Terus juga beliau adalah ayah, adalah adalah suami dengan istri-istri beliau, adalah kakek juga, banyak perannya tuh. Nah biasanya kalau siang-siang itu beliau suka nanganin permasalahan negara, bisa dibilang kayak kalau nerima tamu nerima utusan gitu dari kaum lain, itu biasanya ada di siang hari. Terus kalau sore-sore itu beliau quality time sama keluarga, jadi biasanya pulang terus main sama cucunya Hasan Hussein, terus anaknya juga, terus istri-istrinya, atau kadang-kadang kalau diundang undangan makan sore gitu ya bareng dari tetangga, dari seorang sahabat, beliau datang kayak gitu. Terus kalau udah malam, yang aku tahu sih
maghrib ke isya itu fokus ibadah, tapi suka ada pembelajaran lagi juga di Masjid Nabawi. Dan kalau setelah isya itu Rasul cepet-cepet tidur lagi kan. Kenapa? Karena beliau bangunnya awal juga gitu. Itu sih intinya. Jadi kalau mau diambil, pertama berikan sektor dalam hari kita, kayak pagi, siang, sore itu apa tuh. Meskipun tidak bisa selalu rigid ya, tiap hari pasti gitu. Mungkin kita bisa ya ngasih judul aja gitu. Pagi waktunya belajar misalkan, siang waktunya kerja tugas misalkan, atau seperti apapun disesuaikan dengan teman-teman. Terus yang kedua, dari contohnya Rasulullah adalah tidur lebih awal gitu ya. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal sih. Itu saling support ya. Gimana biar bisa bangun lebih awal, tidur lebih awal. Apa fungsinya tidur lebih awal? Supaya bisa bangun lebih awal. Kayak gitu. Itu menurut aku kuncian juga sih. Karena apalagi anak FK mungkin ya, di antara problem mahasiswa itu kan begadang gitu ya, nugas segala macam. Tapi itu kita juga sadari kadang-kadang tidak begitu bagus efeknya kan ke kesehatan kita secara mental, fisik dan seterusnya gitu. Terus apalagi ya, Rasul juga aktif sih. Kan dulu mah belum ada motor mobil ya, jadi ketika berperjalanan jauh ya Rasul tuh jalan kaki. Itu kan melatih kebugaran fisik juga ya. Atau mungkin orang-orang zaman dulu kan mengendarai kuda gitu, itu kan berat ya, susah gitu, pasti fisiknya tuh harus kuat. Jadi sebagai muslim juga yang bisa support ke produktivitas kita, jangan sampai kita jadi orang yang lemesan gitu, capean, ngantukan gitu. Caranya ya kita aktif bergerak, jaga makanan gitu, mungkin itu jadi ke lifestyle sih. Cuman di antaranya Rasul tuh kayak gitu. Sinta dan teman-teman, kalau mau lebih lanjut ada bahkan bukunya udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, judulnya Muslim Produktif. Itu keren sih, recommended kalau mau tahu lebih lanjut ya. Mungkin segitu dulu sedikit opening deh buat tentang produktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, wajazakillah khair. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Alfitra Akbar Baramentari. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kalau begitu saya izin untuk menyampaikan pertanyaan saja. Izin bertanya Teh, jika jenuh dalam kesibukan kebanyakan dari kita melampiaskannya untuk bermager ya, atau berleha-leha. Tapi kadang kita terlena dalam kemageran tersebut, dan akhirnya kita susah memulai lagi kesibukan kita. Kira-kira ada tips nggak ya Teh, biar kita bisa niat lagi untuk melanjutkan kesibukan? Terima kasih. Ya, makasih juga Anissa udah membacakan. Dari Alfitra ya, Insya Allah. Setuju, ya benar banget, retweet yang kata Alfitra. Cuman kalau tentang tips singkatnya diantaranya mirip sama pertanyaan dari Alvin ya tadi, yang pokoknya boleh rehat, tapi tetepin waktu sampai kapan gitu. Dan kalau buat tambahannya mungkin ya, untuk mencegah kita berjalan terlalu jauh gitu ketika rehat, kita juga bisa minta support dari lingkungan sekitar gitu. Kayak misalkan ada kelompok mentoring nih, atau ada teman-teman di Rohisnya nih, ya udah kayak tadi kita berkabar, aku bakal istirahat dulu sama sepekan ini, aku nggak akan dihubungin dulu, tapi tolong kalau sepekannya udah beres, aku panggil lagi aja gitu, tagih aku semua yang akan aku kerjakan, semua amanah aku. Jangan biarin aku begitu aja ya, kalau seminggu gak ada tuh jangan didiemin gitu, karena kalau kayak gitu aku takut malah kebablasan kayak gitu. Jadi untuk triggernya tuh minta support dari orang sekitar juga. Terus apa ya, intinya itu sih, kalau mau rehat karena capek, karena bad mood, karena apa ya, males juga ya, kasih waktu aja. Oh mungkin selain membatasi waktu kapan kita bergerak, kita juga bisa memberi waktu untuk hal-hal yang hendak kita kerjakan gitu. Jadi teman-teman merasa nggak sih deadline tuh ngaruh? Soalnya kalau nggak ada deadline kita nggak akan ngerjain gitu kan. Jadi selain kita nge-deadlinein kapan istirahat kita ini akan berakhir, kita juga coba deadline kan hal-hal yang harus kita kerjakan gitu. Jadi itu bisa bikin kita ngukur gitu. Maksudnya meskipun dari dosen gitu kayak manapun lah, dari dosen, dari ketua organisasi, dari ketuplak, dari apa, nggak ngasih deadline, tapi kita tetapkan deadline untuk diri sendiri gitu. Itu bisa ngebantu untuk kita bergerak secepatnya, seefektif mungkin.
kayak gitu. Pokoknya emang muslim itu sangat dekat kaitannya dengan waktu ya teman-teman, Masya Allah. Maksudnya ini bisa dilihat dari sholat fardu aja yang ada tenturan waktunya gitu. Berarti termasuk dengan aktivitas kita, dengan amanah kita, coba kaitkan juga ke waktu gitu. Gitu paling apa ya? Mungkin segitu dulu. Nanti kalau aku kepikiran lain, mungkin aku tambahkan mungkin. Allah a'lam. Bagaimana kepada Kak Alfitra, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Wah, sami-sami. Sawang sulna. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa dipersilahkan. Sambil menunggu waktunya 1 menit ya, kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan kiranya ingin disampaikan dan ingin mendapatkan saran gitu dari Kak Fira. Bisa, jika tidak bisa on mic, bisa mengetikkan saja di kolom chat. Oke, sambil nunggu ya, boleh kalau ada yang mau nanya lagi. Tadi aku kepikiran nambahin yang buat Alfitra tadi. Jadi selain batasan waktu, kita emang harus berdamai dengan batasan sih. Meskipun namanya leha-leha, namanya istirahat tuh enaknya kan nggak ada beban ya. Ya udah, nggak usah mikir apapun gitu. Tapi dengan punya batasan itu bisa ngebantu kita tadi untuk kalaupun kita agak menepi gitu ya, itu nggak sampai jatuh ke jurang gitu. Tapi kita buat baliknya lagi itu gampang. Yang antaranya batasan apa yang bisa dan boleh gitu ya kita lakukan selagi masa rehat ini. Misalkan boleh deh aku nonton gitu, tapi nontonnya apa? Atau apa lagi ya? Boleh deh aku baca buku karena senang baca gitu ya, tapi bacanya apa gitu? Apakah jangan-jangan konten yang kita pilih malah semakin melenakan gitu, karena kita jadi pengen binge watch 1 season atau karena banyak gitu ya 6 season dalam seharian gitu kan, akhirnya itu mencelakakan diri kita juga pada akhirnya gitu. Terus jadi selain batasan waktu tetapkan juga batasan aktivitasnya gitu paling. Kalau Baik Kak Fira, ini ada yang ingin bertanya kepada saudari Nindya Khairunisa, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panitia. Sebelumnya mohon maaf izin off cam. Halo Teh Fira, izin pertanyaan nih Teh. Oke, pertanyaan aku sangat spesifik sih Teh sebetulnya. Gimana sih Teh caranya kita punya semangat yang nggak seperti roller coaster gitu loh Teh. Up-nya tuh cepat terus, tapi down-nya juga secepat itu gitu loh Teh. Kadang misalnya kita berada dalam situasi atau kondisi yang mengharuskan kita untuk berpikir kayak misalnya habis mentoring atau misalnya habis kajian, habis apa, itu kita mikir banget kan, oh iya tadi kita dapat ilmu ini, kita harus seperti ini, tapi nggak tunggu berapa lama, kita udah kembali lagi Teh seperti yang dulu-dulu, seperti kekemageran kita, ketidakfaedahan yang kita lakukan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak up and down-nya tuh kayak nggak beda banget kayak roller coaster banget semangat kita. Gimana sih Teh cara punya semangat tuh yang lebih stabil gitu loh Teh, lebih gimana ya, lebih progresif gitu loh Teh, nggak fluktuatifnya parah kayak gitu loh Teh. Terima kasih Teh. siap. Oke, langsung jawab ya, Anissa. Ya, makasih. dipersilakan. Siap, makasih juga dia pertanyaannya. Masya Allah, bener itu kesel ya kadang-kadang gitu. Naik turunnya tuh secepat itu gitu. Sebenarnya enggak juga secepat itu sih. Naiknya lambat tapi turunnya secepat itu gitu. Kalau aku sih nangkapnya ini bisa juga kita kaitkan ke strategi habit sebenarnya. Jadi ketika aku belajar soal habit, kalau kita mau kan pengen berubah ya di antaranya, oh dapat ilmu nih, oh dapat kesadaran, dapat motivasi, ternyata aku harus kayak gini dan yang bisa diubah di hidup aku adalah kayak gini. Berarti ada habit yang ditambah atau diganti atau mungkin dieliminasi juga gitu ya. Itu strategi supaya habitnya bisa sustainable gitu ya, bisa continue good juga gitu ya. Jadi kan kalau kata India tadi harusnya jangan saat itu doang, tapi bisa terus berlanjut gitu, konstan. Adalah kita gimana ya ngebahasainnya? Kita masukkan habit baru itu, misalkan dapatnya sekarang aku harus apa? Oh ternyata kalau mau having fun pun coba kontennya yang lebih bermanfaat gitu ya. Itu yang mau aku masukkan sebagai habit baruku gitu setelah ini. Nah, si habit having fun dengan education content tadi mungkin ya, itu dimasukkan ke habit yang sudah kita jalani tanpa perlu berpikir. Jadi kayak udah otomatis aja. Misalkan
kalau yang aku pelajari itu dari Atomic Habits apa dari apa ya, lupa. Misalkan kita tuh udah otomatis kalau bangun tidur kan sholat subuh segala macam, pas udah sholat tuh kita bakal ngaji gitu ya, ngaji misalkan sehalaman atau selembar, dan udah ngaji kita bakal makan sarapan gitu. Nah, coba si habit baru ini tuh diselipkan di antara habit yang udah berjalan dengan sendirinya. Kayak otomatis udah sholat salam, langsung buka Quran. Udah buka Quran langsung pergi nyari makan gitu ya. Nah, coba habis buka Quran tuh masukin habit barunya. Itu tadi mau baca buku, mau apa, sebelum kita ke habit yang udah biasa tadi selanjutnya kayak gitu. Katanya itu strategi biar nanti lama-kelamaan dia tuh ngikut gitu. Jadi sama habit yang selama ininya udah jadi bagian dari diri kita gitu. Sama tentang apa ya, cepet naik cepet turunnya. Somehow aku langsung connect-nya ke ini sih, ini dia dan teman-teman, ke hadis Rasul yang intinya slowly but surely gitu ya, yang inamal salah aku ini apa lebih niat ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang adwamuha, yang dawam gitu, yang konstan, yang berulang-ulang, wa in qalla, meskipun dia sedikit atau kecil gitu. Di situ kita bisa ambil, maksudnya ini tuh Allah loh yang mencintainya, Allah yang memilih untuk mencintai amal yang kecil tapi continue gitu ya, berkontinuitas, dibanding misalkan bisa aja kan kata Allah teh, Allah mencintai amal yang sekali lakukan langsung gede gitu ya, sekali itu cuman bersedekah itu cuma sekali seumur hidup, tapi langsung ratusan juta misalkan, tapi setelah itu nggak pernah sedekah lagi gitu kan. Bisa aja Allah bilang Allah sukanya yang kayak gitu ya, tapi ternyata enggak, Allah lebih mencintai yang sedikit tapi terus dilakukan gitu. Kenapa? Karena ya Allah maha tahu ya, apalagi Rasulullah gitu sebagai tauladan kita, ketika menyampaikan itu pasti juga memahami kondisi manusia gitu, bahwa gak mungkin gitu iman seseorang tuh atau semangat seseorang tuh bisa stabil aman terus, atau kalau naik tuh benar-benar naik sampai ke puncak, nggak tahu puncak tuh gedenya berapa gitu ya, dan gak ada turunnya sama sekali. Rasulullah paham itu, makanya minimal kita punya pegangan yang standar minimal gitu. Jadi kalau ini dikaitkan ke mungkin ibadah ya, target ibadah tadi amalan yaumi, aku juga encourage ke ya mungkin teman-teman ya, kalau ada kesempatan berbagi kayak gini, kalau punya target ibadah itu somehow membebani gitu, kita bisa targetin dengan berbagai opsi. Jadi ada gimana ya, mungkin bahasa gampangnya ada target maksimal, ada target menengah, ada target minimal gitu. Kalau bisa sih kita di target maksimal terus ya, yang itu tuh udah standar banget lah, kayak 1 juz misalkan ngaji ya. Tapi kalau kita lagi gak kuat ngaji 1 juz tuh kayak kok berat banget gitu ya, mungkin banyak dosa gitu, atau apa, kita minimal punya target menengah gitu. Berapa? Kalau aku sometimes gak bisa 1 juz, minimal aku harus bisa ngaji setengah juz gitu. Kayak itu target menengah ya. Terus di bawah target menengah pun masih ada judulnya target minimal. Kalau setengah juz pun aku gak bisa, minimal aku harus banget ngaji 1 lembar gitu, misalkan ya, kayak gitu. Dan itu bisa jadi pegangan untuk istilahnya menyesuaikan diri mungkin ya, dalam tanda kutip, dengan kondisi semangat kita. Kalau semoga mayoritas semangat kita selalu aman ya, itu maka terus ulang-ulanglah standar atau target yang maksimalnya gitu. Tapi kalau sometimes agak mengendor gitu, ya udah, daripada berhenti sama sekali, lakuin yang menengah gitu. Menengah pun kadang-kadang rasanya berat banget gitu, nggak tahu dosanya apa gitu kita. Ngaji pun sampai susah gitu. Ya udah, pokoknya kamu nggak boleh nggak ngaji sama sekali, karena kalau kamu apa ya, sekarang ngaji setengah juz aja terasa berat dan kita mungkin kayak galau banget gitu ya. Kalau kamu ngaji setengah juz aja masih ngerasa galau, apalagi kalau kamu nggak ngaji gitu ya. Jadi minimal kamu harus ngaji 1 lembar kayak gitu. Itu trik di habits ya jatuhnya kalau aku nangkepnya. Itu bisa tetapin apapun ya, bukan cuma ngaji, mungkin ke hal keseharian kayak belajar atau mungkin teman-teman punya kesukaan misalnya hobi atau target, misalkan ikut lomba apapun itu, silakan pasang yang 3 standar tadi gitu, maksimal, menengah, minimal, dan nggak ada standar 0 gitu ya. Jadi nggak ada boleh maju sedikit tapi jangan berhenti kayak gitu. Coba ingat ke diri sendiri gitu. Boleh kamu malas, boleh kamu galau, tapi jangan sampai nggak ngakuin apapun gitu deh. Mungkin semoga dengan kita coba sama-sama lebih sederhanakan ya, untuk pokoknya maju dulu aja meskipun sedikit daripada diem, itu
bisa ngebantu kita untuk tidak jatuh ke jurang banget gitu kalau lagi kurang oke kondisi semangat dan imannya. Itu mungkin Allahu a'lam. Ya, terima kasih kembali. Baik Kak, mungkin kita bisa menunggu satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kita tunggu satu orang ya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ini Kak ada pertanyaan dari yang mengisi JIPOM ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Bagaimana meyakinkan diri untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai prioritas. Sedangkan kadang rasanya mood di tugas lain yang bukan menjadi prioritas utama. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Anissa. Sebenarnya ini menarik sih, cuman kadang aku ngerasa di pertanyaan ini bisa lebih kebantu kalau lebih spesifik gitu ya. Mungkin aku coba cerna dulu prioritas. Gimana ya? Mungkin sambil aku coba mencernanya tadi, aku mau nambahin tadi baru kepikiran pas ada poin kita tuh harus give our all gitu ya, dan selalu to the max, always to the max. Itu aku tadi aku mau nyeritain juga kisahnya Muhammad Al-Fatih. Kalau tadi lebih ke teladan bahwa beliau itu termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan satu kali pun tahajud gitu ya, bayangin nggak pernah sekalipun bolong gitu. Dan itulah bekal seorang panglima gitu, menuju kemenangannya. Ada juga kenapa kita harus selalu berusaha to the max gitu. Teladan dari Al-Fatih dan pasukannya adalah ketika mau OTW, bukan OTW lagi, mau nyampe gitu kan, mungkin teman-teman pernah dengar juga, mau nyampe ke Konstantinopelnya kan lewat lautan ya, karena pakai perahu. Taunya mungkin mereka udah dengar gitu bakal datang nih pasukan Al-Fatih gitu, jadi dipagerin apa besi-besi gitu dan gede-gede mungkin ya, pokoknya yang sampai perahu tuh nggak bisa maju gitu, padahal tinggal dikit lagi ke bentengnya. Terus yang Al-Fatih lakuin apa? Kan di situ kita bisa di titik menyerah aja ya, surrender, ya udah, bye, dasar jauh-jauh gitu. Hanas aku teh bawa orang banyak ke sini gitu. Tapi nggak semudah itu gitu. Al-Fatih ngapain? Al-Fatih nyari alternatif lainnya, itu menjadi apa ya? Pegangan untuk Mas Tatoktum tadi sebenarnya. Mas Tatoktum itu sampai mana? Bisa kita ambil lagi sampai Al-Fatih melakukan ini gitu. Sampai armada, maksudnya pasukannya itu kan pada pakai perahu ya, dan perahunya jangan dibayangin perahu kayu gitu ya, atau apalagi perahu kertas gitu, atau sekoci gitu yang ringan, tapi perahu yang gede yang bisa muat banyak penumpang dan alat-alat perang kan ya. Itu kata Al-Fatih apa sebagai panglima? Kita angkat perahunya lewat daratan, karena mau muter, kalau jalan sini nggak bisa ditutupin, kita muter lewat belakang, selang dari sana gitu. Dan bukan daratan lurus gitu ya, jalan tol kali sih, tapi daratannya itu ada bergunung-gunung gitu, bukit yang itu tuh harus ditrekin, bukan cuma kitanya yang naik, tapi bawa perahu yang berat itu diangkut gitu. Itu Masya Allah ya, maksudnya itu mungkin jarang kesebut di antara kesusahannya Al-Fatih dan pasukannya ya. Tapi dari situ kita bisa ngambil titik Mas Tatoktum itu sampai situ. Kalau butuh batasnya mana teh, semampu kita tuh ya kayak gitu mungkin ya. Terus tentang prioritas, sebenarnya kalau prioritas itu kenapa aku butuh yang lebih spesifik ya, karena itu bener-bener ini sih subjektif dan individual banget, bisa beda-beda ya. Cuman paling kalau dari keseharian mayoritas orang, pokoknya prioritas kita itu bisa dibilang yang wajib dulu. Makanya kalau dari segi ibadah juga kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa? Karena kalau wajib itu kan ada minimal sholat ya, tiap harinya sholat 5 waktu. Pernah dengar nggak istilah gini? Harusnya seorang muslim itu punya mindset bahwa hidupnya gitu, atau hidup kita itu tentang mengisi waktu dari satu sholat ke sholat yang berikutnya.
Jadi ya gitu, sholat itu ada prioritas dalam hidup kita gitu. Gimana kita mengisi dari subuh ke zuhur tuh kita ngapain sih dipakai untuk apa gitu. Dari zuhur ke asar ada 3 jam, itu kita pakai untuk apa gitu. Dan pertanyaan kita pakai untuk apanya pun bahkan berkaitan dengan sholat. Kenapa? Karena kan intinya gini. Jadi sholat itu kan fungsinya untuk amar ma'ruf, untuk mencegah dari kemungkaran nih. Jadi kalau sholatnya seseorang itu bagus, baiknya sholatnya seseorang, bismillah, baiknya sholat seseorang harusnya bisa menjaga dirinya tetap baik di luar waktu sholat. Jadi kalau butuh prioritas banget nih, apa prioritas aku? Mungkin jawaban aku sholat. Kenapa? Karena kalau sholat kita udah oke, insya Allah kesemuanya tuh bakal kebawa aja gitu. Tadi kalau sholatnya baik, nggak cuman pas 10 menit takbir sampai salam doang ya bisa kita lihat, oh dia khusyuk banget ya gitu. Atau kalau jadi imam, bacaannya merdu banget ya. Tapi lihat setelah dia ngimamin gitu, setelah sholatnya beres, kecermin nggak gitu akhlak amalannya gitu. Itu jadi kalau kita butuh prioritas diurutin gitu ya, mungkin jaga sholat pertama, terus amalan sunnah, jangan sampai kita nggak punya sunnah sama sekali dalam sehari gitu. Minimal duha, mungkin aku berpikir duha tuh termasuk yang tergampang, tapi nggak tahu ya, barangkali ada yang bertentangan gitu. Mungkin ada yang mikir duha tuh paling sulit, tapi aku mikir duha tuh paling gampang kan, kayak dibanding tahajud gitu, atau rawatib, karena rawatib kan banyak. Itu sih ya kalau sholat sunnah. Terus selain sholat yang sunnahnya kan ngaji gitu, terus apalagi berinfak, pokoknya aku nitip harus ada gitu dalam sehari itu, jangan puas sama yang wajib doang gitu. Jadi prioritas kedua kita bisa tuliskan adalah punya ada ibadah sunnah yang kita jadikan habit tiap harinya tuh ada gitu, meskipun mau beda-beda gitu ya. Oh kalau Senin ibadah sunnah aku saum gitu, kalau Selasa ibadah sunnah aku wakaf misalkan ya, pengen wakaf ke suatu masjid atau apa, pokoknya masukin aja gitu. Terus setelah itu, ini masih berkaitan dengan ibadah ya, tapi kalau tentang keduniawinya mungkin bisa masuk ke yang ketiga. Dan kalau yang duniawi ini juga perlu di breakdown mana yang paling prioritas di antara yang ngebantu ya dari teori-teori produktivitas, mungkin teman-teman sering dengar juga, adalah aktivitasnya iringkan dengan waktu kan. Maksudnya waktu tuh tenggat waktu. Jadi kayak semakin mendesak dia, berarti dia semakin prioritas gitu. Semakin besar hal yang perlu kita kerjakannya, dia juga semakin prioritas. Jadi bisa dilihat beban bobot ya, jangan bobot pekerjaannya. Misalkan berat, tapi dia mepet gak? Oh, ternyata nggak mepet. Ya udah, dia bisa ditaruh nomor 2, nomor 3 nih, simpan dia berat. Terus ada yang ringan, gampang ngerjainnya, tapi mepet banget, harus sekarang jam berapa? Jam 11 misalkan. Ya udah, dia mau nggak mau kerjanya sekarang kan. Jadi dia taruh nomor 1 misalkan. Apalagi yang udah nggak bobotnya berat, waktunya semakin dekat, itu juga harus diawalkan gitu ya untuk dikerjakan. Gitu sih kalau tentang aktivitas pada umumnya ya, bobot pekerjaan dan waktu, tenggat waktu. Terus kalau jenisnya, ya pasti sih kerjain yang jadi amanah kita dulu gitu. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman punya posisi masing-masing nih ya, di LDF, di LDK, dimanapun itu, kan pasti punya job desk tuh. Beresin dulu job desk-nya, itu job desk itu prioritas kamu gitu. Kalau job desk-nya udah kepegang, kalau ternyata ngelihat, oh temen aku ada yang perlu dibantu nih, itu bisa dibantu. Atau job desk kita ternyata belum beres, tapi masih bisa aman gitu kalau kita tunda. Dengan pertimbangan itu berarti kita bisa agak geser ke yang lain. Kayak gitu mungkin ya. Apa intinya? Jadi intinya sebagai seorang muslim, prioritas kita adalah ibadah. Dan ibadah sendiri prioritasnya dari yang wajib ke yang sunnah. Di luar ibadah, prioritas kita sebagai aktivitas keseharian itu bisa dinilai dari bobot dan waktunya gitu. Dan poin terakhir tentang prioritas adalah tentang tanggung jawab, berarti amanah tuh, tentang ini tuh punya kita atau bukan gitu. Kerjainlah yang cuman kita yang harus ngerjainnya, maksudnya cuman kita doang gitu, itu tuh bagian kita. Karena kenapa harus kita duluin kita? Gimana kita duluin kita, nggak enak. Kenapa harus kita duluin yang jadi amanah kita? Karena bukan tentang kita egois doang ya. Sesimpel kalau kita nggak ngerjain ini, nggak ada yang ngerjain. Maksudnya kalau kita nggak ngerjain ini, orang lain tuh nggak ada yang bakal nyelesain ini. Jadi ntar ini nggak beres gitu. Jadi kita pegang dulu yang menjadi di depan mata kita, gitu mungkin. Muter-muter ya, mohon maaf, semoga bisa diambil poinnya. Wallahu a'lam. Dikembalikan ke Anissa mungkin. Terima kasih kepada Kak Fira yang sudah menjawab pertanyaan tadi.
Baik, mungkin dari Kak Vira ada closing statement nih untuk teman-teman agar lebih produktif lagi mungkin dan menghindari mager. Persilahkan. Oke, makasih Anissa dan teman-teman semua ya yang udah join. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin biar gampang diingat juga ya. Take away-nya itu bisa pakai quote yang tadi, yang cuma satu kalimat. Do what is right, not what is easy. Itu silakan implementasikan ke aktivitas kita yang cenderung dekat ke mager, aktivitas kita yang cenderung menguji kejujuran. Pegang itu, do what is right, not what is easy. Termasuk untuk aku juga. Dan mungkin karena ini di akhir ya, berarti aku mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Semoga pertemuan kita Allah berkahi gitu ya, dan menghadirkan banyak keberkahan, banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Udah kali ya, walau alam aku kembalikan ke Anissa. Baik Kak, sebelum mengakhiri sesi tanya jawab ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama untuk foto sesi foto bersama ya teman-teman, untuk kenang-kenangan kepada Kak Vira juga. Yang teman-teman semuanya bisa on cam, untuk panitia bisa meng-screenshot. Kita tunggu waktunya 1 menit ya, sampai jam 10.41. Waktunya sudah menunjukkan 10.41. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya, biar segera kita screenshot, biar acaranya juga bisa selesai dengan cepat. Terima kasih. Oke, mungkin aku aba-aba aja ya, Nis. Iya Kak, boleh Kak. Tevira dan teman-teman, aku aba-aba 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, atur nuhun Kak Vira, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Vira. Mungkin bisa saya akhiri sesi talkshow dan sesi tanya jawabnya pada hari ini. Sebelumnya saya mewakili dari pihak panitia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vira yang sudah menyempatkan waktunya dan mau menyampaikan materi yang sangat menarik dan bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Dan juga saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan saya sampaikan juga kurang berkenan di hati Kak Vira. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan yang mungkin kurang enak di hati. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khairan. Mungkin untuk Kak Vira, apabila ada keperluan lain, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih, Kak. Siap, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, acara kita belum berakhir ya teman-teman. Gimana tadi materinya, menarik kan? Kayak seru juga, terus memotivasi apalagi nih hari Minggu. Ya semakin produktif lah ya mungkin. Jadi acara selanjutnya yaitu mentoring challenge yang akan dijelaskan oleh Kak Tinara. Dipersilahkan kepada Kak Tinara. Baik, sebelumnya aku izin share screen dulu kali ya. Bentar, maaf aku belum bisa nyalain kamera. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Kak.
Oke, jadi ini hari ini tuh ada mentoring challenge di mana nanti kita bakalan ngirim ada template gitu nanti di grup WA atau nanti di story Rohisku Undip itu. Nah, nanti bisa diisi seperti biasa, diisi dicoret-coret yang kayak kalau misalnya ngelakuin, dilingkarin, atau disilang, terserah. Terus nanti kalau misalnya udah keisi semua dalam satu baris bisa terus ya kayak orang main bingo ditulis bukan tulis coret aja gitu seperti itu. Kemudian nanti jangan lupa disertain hashtagnya itu mentoring AB 2021 Langerhan _RH, kemudian nanti Magerho ya. Kemudian jangan lupa tag Rohisku Undip sama mentoring .ch1 seperti itu. Untuk period uploadnya nanti hari Minggu, hari ini sampai besok Selasa sampai pukul 00 ya. Kemudian nanti hari Kamis tanggal 22 Juli itu nanti udah pengumuman seperti itu. Nanti untuk template-nya bakalan langsung di-share di grup WA atau di Instagram-nya Rohis KO ya, seperti itu. Udah segitu dari aku. Kalau misalnya ada yang ditanyain nanti bisa lewat grup aja seperti itu. Sebelumnya sekian dari aku balikin ke Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tinara. Mungkin kepada teman-teman, para peserta yang hadir di Zoom meeting ini bisa mengisi link absensi dan link evaluasi terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, acara kita pada pagi hari ini telah berakhir dengan mengisi link absensi dan evaluasi. Maka saya selaku MC pada pagi hari ini mohon maaf kepada teman-teman jika ada kata-kata yang kurang mengenakan dan kurang kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, dan sebelumnya saya mewakili pihak panitia juga mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya yang telah hadir pada acara Mentoring Akbar dan juga meluangkan waktunya dan juga bertanya pada pemateri tadi. Saya selaku MC pada acara pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi absensi dan eval ya. Thank you.